Haji 2023 amburadul. Mendaki Yakut minta maaf. Umat, lebih gentle Anda mundur. Yakut minta maaf. Pelaksanaan ibadah haji 2023 amburadul. Menteri Agama Yakut minta maaf, mohon dimaafkan. Postingan ini dibagikan oleh akun Snack Video Maknyut. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama kami memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian dan pasti ada kekurangan di sana sini. Saya mohon ikhlas dari Bapak Ibu sekalian untuk memaafkan kami, memaafkan petugas-petugas kami atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak, kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan salam kami kepada seluruh sanak keluarga di tanah air. Di rumah masing-masing semua keluarga, tolong sampaikan salam kami. Salam hormat. Ada seorang laki-laki namanya Bal'am, ilmunya hebat, otaknya cerdas, tapi dia gunakan ilmunya itu untuk mengejar dunia. Lalu bagaimana perumpamaannya dalam Al-Quran? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami bisa angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia lebih memilih tanah hitam, rendah. Dia tidak mau naik ke atas, walaupun ilmunya sudah hebat. Dia tidak mau naik ke atas. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dia memperturutkan hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu seksual biologisnya. Maka orang seperti ini seperti apa perumpamaannya dalam Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalb. Dia seperti seekor anjing. Famasaluhu kamasalil kalb. Dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Andai kau lempar dia dengan kayu dan batu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Andai kau lempar dia dengan apapun, dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Perumpamaan orang yang kotor, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak bermartabat. Hewan yang dipilih Allah bukan babi, tapi yang dipilih adalah anjing. Kenapa? Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut dengan hewan najis mughalladhah. Dimanapun umat Islam sampai, maka yang pertama kalimat keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seorang sahabat Nabi, panglima besar perang, jenderal bintang 5 bernama Amr bin As sampai ke Mesir, maka dia membangun Masjid Amr bin As. Setelah masjid dibangun, kalimat pertama yang berkumandang di Afrika Utara, negeri tertua penuh dengan peradaban, tempat Fir'aun berkuasa, hari itu kalimat yang berkumandang menggelegar di atas bumi Afrika, Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada dia, tidak ada surga, tidak ada aras kalau bukan karena dia. Maka kalimat yang paling tinggi setelah Allah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Mendapat beragam komentar dari warganet. Al Zaitun bagaimana Pak? Dah terlanjur kejadiannya Pak, gak usah diganti Menteri Agama ini biar lebih kelihatan rusaknya rezim ini. Kita saksikan saja. Heran tidak bisa bahasa Arab kok diangkat jadi Menteri Agama. Ada tidak salah Pak, yang paling salah dan paling berdosa itu orang yang memilih Anda menjadi Menteri Agama, ujar Noval Najib. Inilah Mendaki yang kurang ilmu agamanya. Menteri Agama yang luar biasa masih juga digituin sesama umatnya. Buat aku Menteri Agama hebat dan luar biasa, doaku menyertainya. Minta maaf aja mudah, mending mengundurkan diri saja. Guys, gantilah bikin kapok naik haji. Kami tidak akan pernah memaafkanmu, woi Yakut, ucap angsa jantan.
Gak pantas dia jadi Menteri Agama. NU yang jadi Menteri Agama amburadul urusan haji. Pecat menteri kayak gitu dipelihara. Jangan cuma minta maaf doang, Pak Menteri Agama sebagai contoh menteri yang lain mundur dari menteri karena kegagalan melayani jemaah haji dengan baik. Menteri Agama gak memahami ajaran agama, timpal ombud. Preman dijadiin Menteri Agama, kacau jadinya. Selama makhluk ini masih menjabat benak, selama itu jamaah haji amburadul. Kalau bukan ahlinya mana bisa, udah aja molor. Kalau Anies langsung diganti, kalau yang ini masih. Semua memahami kekurangan dan kelemahan agar untuk lebih sadar diri. Pelawak Indonesia dia akan jadi menteri, ongkos haji dinaikkan hanya untuk dibuat diembat. Fasilitas amburadul, ujar Khalif KMA. Beginilah hasilnya jika jabatan penting dikasih ke orang mantan ormas. Kalau dibilang gak becus pasti gak mau, tapi nyatanya ribuan jemaah haji terlantar semua. Bayar mahal tapi gak diurus. Ongkos naik haji, naik pelayanannya buruk, minta maaf selesai. Hapus Kementerian Agama karena tidak sesuai dengan keadilan sosial umat beragama yang ada di NKRI Nusantara kita ini. Gak biasa ngurus haji, biasanya ngurus banser. Lah, ia ketua ormas jadi menakia amburadul. Astagfirullahaladzim, sama tamu Allah demi perut sampai abaikan dosa. Semoga kelak Anies menjadi presiden agar menteri agamanya jauh lebih baik, ucap Bos Darlik. Lo tanggung jawab dunia akhirat gampang bener, cuma minta maaf dunia akhirat gak ridho. Dana haji mahal harus diusut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah yang terbaik. Memaafkan dan mengikhlaskan dizalimi, bukan cuma maaf saja, lebih baik mundur. Kalau gak mampu jangan maksain. Menteri amburadul lo bilang hebat. Emang lu gak bisa kerja ya Kut? Mundur bentuk tanggung jawab. Gak ada malunya nih, bagaimana yang sakit dan meninggal Pak bisa dimaafkan, lebih baik mundur terhormat daripada malu. Timpal pecinta apem. Padahal pemerintah baru saja menaikkan dana haji. Tapi apa yang pemerintah lakukan untuk jemaah sangat sadis dan biadab. Pecat secara tidak terhormat, menang paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Bukan tempatnya jadi Menteri Agama, gak sanggup munduro. Ongkos haji dinaikkan alasan untuk meningkatkan pelayanan haji, nyatanya amburadul. Kalau punya rasa malu, mending mengundurkan diri jadi menteri, bukan ahlinya kok jadi menteri. Kalau nggak mampu jangan diambil amanahnya, kan itu cocok jadi ketua banser. Bubarkan pengajian, gak usah jadi benak. Gak ngerti bahasa Arab di dadekno menteri. Tolong Pak, dengan hormat sebaiknya mengundurkan diri saja, ujar Sukron Sadewo. Dari awal dah diprediksi bahwa benak kita sangat buruk, melihat dari kebijakannya yang kontroversial, karena sebenarnya benak ini tidak begitu mengerti tentang ilmu keislaman. Ini korban menteri asal comot, menteri cuan. Mundur lebih terhormat karena bukan kali ini saja, tahun-tahun kemarin juga terjadi, Yakut tidak beres. Pecat aja nih orang gak guna, maaf itu mudah Pak, tapi tolong dibenahi lagi. Pecat si Yakut gak becus, bukan cuma minta maaf, mundur dari jabatan. Ganti tuh menteri, parah nih menteri agama, rezim sekarang memang paling parah. Alhamdulillah Eling, abis ini mundur ya, jangan dipaksakan kalau bukan bidangnya sampean, ucap Devik. Cuma gagah-gagahan tidak bisa kerja. Harus sesuai dengan ilmunya, kalau dipegang di luar ilmunya maka tunggulah masa kehancurannya. Ganti menteri agamanya, dia sumber masalah. Ongkos naik haji mahal tapi nggak karuan petugasnya, kacau. Lerenai nek gak iso kerja. Singkirkan menteri agama semacam ini. Kalau di luar negeri mungkin bukan cuma mengundurkan diri tapi bunuh diri. Di sini bapaknya ruwet, anak buahnya ya ruwet juga. Kerjamu opo cuma ngurusin adzan, akhirnya dipermalukan. Timpal Kiki Andri. Beginilah di kalangan pemerintah. Kalau nggak aku bersalah cuma satu, permohonan maaf. Kenapa nggak mengundurkan diri aja kalau nggak bisa kerja? Betapa sengsaranya mereka. Nyawa taruhannya Pak. Jika pekerjaan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jangan mudah ngomong maaf Pak, pertanggungjawabkan ongkos naik bagaimana tapi mereka terlantar. Kalau menteri-menteri di luar negeri gak sanggup melaksanakan tugasnya, pasti mengundurkan diri. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaiannya, mereka malu karena merasa itu kewajibannya. Ganti saja menteri agama itu yang tahu tentang pelaksanaan haji, ujar Sri Wahyuni. Sudah biaya dinaikkan, gak kira-kira pelayanan diturunkan, gak kira-kira pula. Menang banyak dong. Awas jangan-jangan nanti nyalahin Pak Anies karena tahun ini Pak Anies pergi naik haji. Ongkos haji naik, padahal dari Arab Saudinya sudah turun, dan anehnya ketika biaya haji dinaikkan fasilitas dan penyelenggaraan carut marut. Minta maaf gampil yang susah memaafkan, karena syaitan selalu yuwas wisufi sudurinas minal jinnati wanas. Ucap Apah Mutarob. Apapun yang rezim kerjakan tidak beres, sesungguhnya itu tanda
ketidakridhoan Allah, cuma mereka berhati batu karena kebusukan pikiran dan kebijakan kalian. Yakult CS, Allah buktikan kebobrokan kinerja kalian. Cara maaf terbaik dan terhormat adalah mengundurkan diri. Anda merasa becus kerja padahal tidak. Hadah Menteri Negeri Konoha, jika pekerjaan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Uang haji yang bisa mahal kalian buat tapi pelaksananya buradul. Udah bisa mundur Pak, itu lebih terhormat ketimbang mempertaruhkan jabatanmu. Mundur Pak kalau nggak sanggup sampai terlantar gimana negara-negara lain yang melihat rakyat RI di tanah suci. Bahasa Arab aja tak paham gimana mau bagus. Bapak kalau tidak mampu mundur aja, itu jalan yang paling bagus. Malu ndak mundur aja lah baru itu gentle, timpal bungo. Mundur lebih gentle, 2 periode rezim berkuasa, semua kacau. Kalau merasa tidak becus urus jemaah haji, mending mundur saja dari Menteri Agama. Kami maafkan asal mundur, maaf ndasmu. Kau jago coba bubarin pengajian, ndak cocok jadi pengurus haji. Menteri kok zalim banget sama muslim, duit mulu diurusin, ujar Ayah Fadil. Sandiwara di radio pengikut Al Zaitun, makanya jemaahnya terlantar. Para orang ini mari kita pilih presiden yang pro jemaah haji, bukan boneka anti oligarki. Inilah wajah asli kabinet Jokowi, gak ada yang beres. Menteri terkonyol sepanjang masa. Kalau maksa jadi menteri uangnya, doyan jemaah ditelantarin. Maaf, tidak cukup. Tamu Allah terlantar merenggut nyawa jemaah dan keselamatannya akibat pelayanannya buruk. Umat muslim kecewa, semua kebodohan menteri dan dosa ke umat muslim. Ini menteri Katolik dari PDI, ini bahaya, negara ini sudah kacau, sudah didesain. Ada sutradaranya di istana, ucap Ar-Rashid. Tanpa Yakult, penyelenggaraan haji lebih baik, artinya mundur lebih baik. Menteri Agama terbodoh di Indonesia baru ada di pemerintahan Jokowi. Bayar haji mahal, malah penanganannya paling buruk. Perlu diperiksa KPK. Menteri Agama guguk. Mundur ajalah jadi menteri, Anda tidak becus bekerja. Sudah jelas anggota ormas ini gak pantas menjabat di Menak NU. Kalau urusan duit pasti ribet, timpal Jelokif. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.